Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 15 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Sepanjang tahun 2022, puluhan orang meninggal dunia akibat penyakit kencing tikus atau leptospirosis di Kabupaten Tangerang. Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang hingga pertengahan Maret 2023 ini meningkat tajam dibanding tahun lalu. Polresta Serang hingga kemarin masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku suntik mati Kades Curug Goong pada Rincang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, hingga hari Selasa kemarin Polresta Serang masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku suntik mati Kades Curug Goong pada Rincang, Salamun Nasir. Saat ini pihak polisian masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus suntik mati yang menewaskan Kades Curug Goong tersebut. Seperti diketahui, Salamun Nasir tewas setelah ditusuk dengan jarum suntik berisi obat cairan injeksi pada hari Senin 13 Maret yang lalu. Polisi masih terus mendalami terkait motif di balik penusukan tersebut. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Polresta Kota Serang belum menetapkan pelaku yang diduga melakukan suntik mati terhadap Kepala Desa Curug Goong pada Rincang, Serang, Banten sebagai tersangka. Pihak Polresta Serang Kota dalam preskon menyampaikan bahwa hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Wakapolresta Serang Kota AKBP Hujra Pamungkas saat menggelar ekspos kasus menyampaikan kronologis kejadian bahwa pelaku menyuntikkan cairan jenis difenhydramine ke punggung bagian kiri korban dan selang beberapa menit korban kemudian mengalami sesak napas dan langsung dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ini pelaku masih berstatus terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlanjut. Lanjut AKBP Hujra Pamungkas. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Wakapolresta Serang Kota AKBP Hujra Pamungkas. Kami dapatkan kronologis kejadian bahwa sekitar jam 13.00 pelaku menggunakan jarum suntik yang di dalamnya sudah diisi dengan obat cairan yaitu Sidiandril difenhydramine. Setelah itu jarum suntiknya disuntikan kepada punggung bagian kiri korban dan korban tiba-tiba mengalami sesak napas. Atas kejadian itu kemudian pertolongan pertama dibawa ke puskesmas di Pada Rincang karena proses penanganannya perlu dilakukan rujuk ke rumah sakit. Maka pada jam itu juga langsung korban dirujuk ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit kemudian Pak Kasat Reskrim menugaskan beberapa anggota di sana dan pada saat anggota sampai di rumah sakit kebetulan yang diduga pelaku ini masih berada di rumah sakit. Dan sekaligus pada saat itu juga diamankan. Kemudian saat ini kita masih melakukan pendalaman untuk menentukan apa tindak pidana yang terjadi, ya, termasuk motif apa yang melatar belakangi sehingga tindak pidana ini dilaksanakan. Dalam peristiwa ini, pihak Polresta Kota Serang mengamankan barang bukti berupa 1 botol obat cairan merek difenhydramine
1 buah alat suntik serta 1 unit kendaraan bermotor. Saya Mamo Irvanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sepanjang tahun 2022 yang lalu sebanyak 10 orang di Kabupaten Tangerang meninggal dunia akibat penyakit kencing tikus atau leptospirosis. 10 orang yang meninggal dunia tersebut dari 49 kasus leptospirosis yang ditemukan pada tahun 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan pada umumnya kasus penyakit kencing tikus ini berasal dari cemaran lingkungan yang tidak bersih. Berikut laporan Riyama dari Heartline Radio Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan sejumlah warga di Kabupaten Tangerang meninggal dunia karena kencing tikus. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 10 warga meninggal dunia akibat penyakit leptospirosis atau kencing tikus. Data ini merupakan akumulasi selama periode Januari sampai Desember 2022. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Tangerang, Dr. Sumihar Sihaloho. Menurutnya, dari jumlah 10 orang meninggal tersebut terdiri dari 49 kasus selama tahun 2022. Leptospirosis ditularkan melalui kencing tikus berupa bakteri, lalu bakteri tersebut masuk melalui kulit yang lecet atau selaput lendir pada saat kontak dengan banjir atau genangan air sungai hingga selokan dan lumpur. Sumihar menjelaskan, rata-rata yang terjangkit penyakit leptospirosis tersebut berasal dari cemaran lingkungan sekitar yang tidak bersih. Menurut Dr. Sumihar, di tahun 2023 ini ada 1 kasus pasien yang terkena leptospirosis tetapi tidak ada yang meninggal. Leptospirosis merupakan jenis penyakit yang mudah menular di tempat yang lembab seperti halnya lokasi banjir dan yang lainnya. Saat ini Kabupaten Tangerang termasuk wilayah lembab akibat sering dilanda banjir. Untuk itu semua warga perlu menjaga kebersihan lingkungan baik di sekitar rumah maupun area publik bersama dengan warga lain sekitarnya. Peristiwa ini juga menyadarkan kita bahwa leptospirosis dapat menyebabkan kematian. Karena itu kita harus waspada dan melakukan pencegahan. Saya Riyama dari Heartline Radio Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Pandeglang menyatakan hingga pertengahan Maret 2023 ini terdapat 26 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang. Jumlah ini dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 hanya 64 kasus selama setahun. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Pandeglang mencatat pada pertengahan Maret 2023 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang mencapai 26 kasus. Jumlah tersebut terhitung cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2022 lalu, hanya mencapai 64 kasus selama setahun. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA pada DP2KB P3A Kabupaten Pandeglang Mila Oktaviani mengaku miris dengan jumlah tersebut lantaran cukup tinggi. Hal itu membuktikan bahwa kekerasan perempuan dan anak di Pandeglang harus menjadi perhatian yang serius dari semua pihak. Ia merinci 26 kasus kekerasan perempuan dan anak meliputi kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kekerasan fisik pada anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan hak asuh anak. Danu Pratama menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.